Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi ketika beliau berumur 4 tahun. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasanya Rasulullah dirawat dan disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Ini sampai beliau berumur 4 tahun. Nah, ketika berumur 4 tahun terjadilah peristiwa yang istimewa ini. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anas bin Malik ini, adik-adik, adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak kecil beliau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas bin Malik menceritakan bahwasanya ketika Rasulullah kecil, beliau sallallahu alaihi wasallam sedang bermain dengan anak-anak yang seumur dengannya. Nah, tatkala itu Jibril datang. Jibril datang dan menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian merebahkan Rasulullah ke tanah. Dan apa yang terjadi? Rasulullah SAW dadanya dibelah oleh Jibril alaihis salam. Nah, kemudian Jibril mengeluarkan hatinya. Dari hati ini ada segumpal darah yang dicuci oleh Jibril dengan menggunakan air zam-zam di dalam baskom yang terbuat dari emas. Kemudian Jibril berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Maksudnya apa? Maksudnya bila bagian ini tetap ada, setan dapat memperdayaimu. Nah, berarti dicucilah bagian ini. Kemudian setelah dicuci, apa yang terjadi? Jibril masukkan lagi segumpal darah tadi bersama hati Rasulullah SAW. Kemudian dijahit lagi. Nah, apa yang terjadi? Teman-teman Rasulullah yang melihat kaget. Kemudian mereka berlarian datang kepada Halimah Sa'diyah mengadukan, "Wahai ibu, itu Muhammad sudah dibunuh oleh orang lain. Muhammad sudah dibunuh," kata anak-anak teman-teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka beramai-ramai datang menghampiri Rasulullah SAW dan menemukan wajah Rasulullah dalam wajah yang berubah seperti pucat. Ya. Nah, ini adalah sebuah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Nah, pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipersiapkan menjadi seorang nabi dari semenjak dia kecil. Nah, ini harus kita ketahui. Pelajaran kedua, ini menandakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semenjak kecilnya tidak pernah berbuat dosa. Bahkan dari sebelum beliau menjadi seorang nabi, semenjak beliau kecil, beliau nggak pernah berbuat dosa. Pelajaran ketiga, nah ini harus kita tekankan. Adik-adik harus yakin, harus beriman dengan kejadian ini. Kalau kita pikir dengan akal semata, ini mustahil terjadi. Bagaimana mungkin anak kecil yang sudah dibelah dadanya masih bisa hidup? Padahal waktu itu belum ada alat-alat kedokteran, nggak ada. Cuman ini adalah peristiwa yang harus kita imani, karena termasuk pada
keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini benar-benar terjadi yang harus kita imani. Ya. Sebagai tambahan juga yang akan kita sampaikan, bahwasanya pembelahan dada Rasulullah SAW terjadi 2 kali. Yang pertama waktu kecil ini, dan yang kedua ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Ya, barangkali ini yang dapat kita sampaikan. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.